Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan tentang masalah takfir atau menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim, di mana Ahlus Sunnah dalam perkara ini sangat berhati-hati sekali. Benar-benar tidak serampangan, karena vonis takfir ini berkonsekuensi berat bagi yang dijatuhi vonis kepadanya tentunya. Dan terakhir kita sudah membahas poin yang keempat, yaitu tidak boleh menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim kecuali setelah ada petunjuk yang jelas, terang, mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Dengan kata lain, vonis takfir itu tidak boleh bersandarkan pada prasangka atau dugaan. Benar-benar harus dengan sesuatu yang bersifat pasti. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sekarang masuk ke poin nomor 5 di halaman 127. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, terkadang ada keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa suatu ucapan, perbuatan, atau keyakinan merupakan kekufuran, alias bisa disebut kufur. Namun tidak boleh seseorang dihukumi kafir kecuali setelah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya, yakni mengetahui, dilakukan dengan sengaja, tanpa ada paksaan, dan tidak ada penghalang-penghalang jatuhnya vonis itu. Nah, maka ketika kita mendapati sebuah ucapan atau perbuatan dikategorikan sebagai kekufuran oleh Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan vonis kepada seorang muslim. Sekali lagi, kepada seorang muslim. Pembahasan kita vonis kepada seorang muslim. Adapun vonis kepada mereka yang di luar Islam, ya sudah tidak perlu diperbincangkan lagi, sudah jelas. Mereka-mereka yang tidak beragama Islam, orang-orang kafir, udah jelas, ya. Cakupan pembahasan kita hanya tentang saudara-saudara kita saja. Maka tidak bisa dengan gegabah menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim, karena syarat-syaratnya harus terpenuhi. Di antaranya di sini yang beliau sebutkan, si muslim tersebut melakukan kekufuran, entah berupa ucapan, entah berupa perbuatan, betul-betul dia sudah mengetahui hukumnya, alias tidak ada syubhat di kepalanya. Syubhat bahasa mudahnya, dia tidak salah paham, juga tidak mengalami misinformasi yang sampai kepada dia. Itu harus dipastikan. Dan enggak jarang seorang muslim minta-minta kepada kuburan misalnya, itu karena ketidakpahaman dia. Dia sudah belajar, ya, dia sudah berusaha cari tahu, tapi sementara ini ilmu yang sampai kepada dia justru ilmu yang menyesatkan, ya. Itu tidak bisa langsung serta-merta divonis kafir.
karena dia melakukan hal tersebut atas dasar ketidaktahuan. Begitu juga dilakukan dengan sengaja. Alias benar-benar ada motivasi dari dirinya, niatan dalam dirinya, bukan karena ketidaksengajaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bercerita, ada seseorang yang kehilangan kendaraannya beserta bekalnya. Dia sedang dalam safar panjang, perjalanan jauh. Ditinggal tidur hilang kendaraannya, hewan tunggangannya yakni, kemudian juga perbekalannya. Di tengah tanah yang tandus tidak ada siapa-siapa. Dia cari ke sana kemari, tidak ketemu-ketemu juga. Sampai putus asa. Berarti kan nyarinya sudah sangat maksimal dia. Putus asa, kelelahan, akhirnya dia tertidur lagi. Begitu terbangun, ternyata tunggangannya sudah berada di sebelahnya, bersama dengan semua perbekalannya tanpa kurang sedikit pun. Bahagia nggak kira-kira dia? Bahagia, ya, sangat-sangat bahagia. Ya, kita yang naudzubillahi min dzalik pernah kehilangan motor pasti tahu rasanya gimana kehilangan kendaraan. Begitu ketemu, senangnya bukan main. Nah, saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia saking senangnya, terbawa perasaan yang luar biasa tidak terbendung, dia mengatakan, ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ada yang salah nggak dengan ucapannya ini? Salah banget. Kebalik, ya. Tapi lagi-lagi gara-gara tidak sengaja. Karena terbawa perasaan yang benar-benar sangat luar biasa. Nah, yang seperti itu tidak dihukumi kafir tentu karena dia tidak sengaja. Yang pertama tadi yang dengan pengetahuan, contohnya juga ada disebut oleh Nabi SAW. Dulu ada seorang bapak yang sebelum matinya berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal, tolong bakar jasad saya, kemudian tabur debu jasad saya ini atau abu dari jasad saya ini ke laut. Kemudian dia jelaskan, demi Allah, seandainya Allah mampu membangkitkan saya lagi. Ini kan berarti kekufuran ini, ada keraguan-raguan bahwa Allah tuh mampu menghidupkan dia lagi. Demi Allah, seandainya Allah mampu, kuasa menghidupkan, membangkitkan saya lagi, pasti Allah akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada saya. Maka dia pun meninggal dan wasiatnya juga dilaksanakan oleh anak-anaknya. Dibakar jasadnya, ditebar ke laut abunya, dan dia dihidupkan di akhirat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apa yang membuatmu berpikiran kalau aku tidak bisa menghidupkan kamu lagi, membangkitkan kamu lagi? Khasyatuka ya Rabb, katanya, karena saking takutnya aku sama kamu ya Allah. Dia pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ini karena ketidaktahuan, karena mispemahaman yang dia miliki, hingga akhirnya dia pun berkeyakinan seperti itu, berpikiran bahwa Allah tidak sanggup, tidak kuasa untuk membuat dia lagi hidup lagi, ya. Nah, maka ini yang pertama dan kedua, dilakukan dengan pengetahuan, dilakukan dengan kesengajaan, bebas dari paksaan pihak manapun. Kalau dia melakukan tindakan kekufuran atau ucapan kekufuran tapi di dalam atau di bawah paksaan orang lain, dan paksaan itu benar-benar nyata, maka boleh bagi dia untuk melakukan perbuatan kekufuran itu. Maka boleh bagi dia untuk mengucapkan ucapan kekufuran itu, tapi lagi-lagi harus benar-benar dalam kondisi di bawah paksaan yang boleh jadi mengancam keselamatan jiwanya, boleh jadi mengancam keselamatan diri dan keluarganya. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh, ya, sebagaimana nanti ada penjelasannya di halaman selanjutnya. Dan yang keempat, bebas dari paksaan dan serta dari penghalang-penghalang.
penghalang dijatuhkannya vonis kafir ini. Penghalang-penghalangnya berarti lawan daripada syarat ini. Kalau tahu berarti penghalangnya tidak tahu. Kalau sengaja berarti penghalangnya tidak sengaja, ya. Kalau satu lagi dipaksa berarti penghalangnya adalah dipaksa. Maka ini benar-benar harus dipastikan semuanya. Dan seperti kita ini rasanya belum bisa untuk melakukan semua hal-hal yang disebutkan di sini. Dan kita hendaknya benar-benar hati-hati. Dikasih tahu seperti ini tuh bukan langsung buat praktek, dicari tetangga-tetangganya, ya, atau saudara-saudaranya, kemudian dibuat checklist, ya. Ini fulan tahu, ini fulan sengaja, ini fulan tidak dipaksa, fulan kafir, begitu langsung. Enggak untuk itu. Kita dikasih tahu seperti ini itu maksudnya supaya hati-hati di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim. Dan yang berhak menentukan seorang telah kafir atau tidak adalah para ulama yang dalam ilmunya dan para ulama rabbani, ya. Mereka-mereka ini ilmunya jelas dalam, kemudian juga tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Kalau kita masih sering tergesa-gesa, buktinya masih sering ke bawah perasaan, ya, buktinya masih sering ke bawah perasaan. Kalau para ulama kondisi seperti apapun, ya, perasaan kita sebagai orang awam harusnya sudah keluar memberontak. Kalau para ulama enggak, ya enggak, ya, sekalipun kondisinya sangat genting. Seperti fitnah khalqil Quran pada masanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu kan fitnah gede itu, ya, fitnah penyebaran pemahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, benar-benar dipaksa. Itu kan bukan lagi kaitannya dengan urusan duniawi saja, tapi sudah sampai urusan agama. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika diajak oleh sekelompok orang yang menyatakan siap untuk melakukan perlawanan, beliau tidak mau. Beliau hanya berpesan ad-dima, ad-dima. Hati-hati jangan sampai terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Hati-hati jangan sampai terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Tapi kalau kita seorang awam mungkin sudah mau ke bawah perasaan, ya, mungkin sudah ke bawah perasaan, akhirnya ikut turun ke jalanan, demonstrasi dan lain sebagainya, ya. Namun para ulama tidak setergesa-gesa itu. Mereka lebih yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dugaan atau juga prediksi orang-orang yang katakanlah punya kapasitas di dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan banyak, ya, di dalam kitabnya bagaimana caranya agar negeri ini jadi negeri yang aman. Hanya cuman satu caranya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum, ya. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi kebanyakan mereka enggak percaya, ya. Bahkan kita-kita yang mendakwakan seperti ini dinyinyiri, ya, dipandang sebelah mata atau bahkan tidak dipandang sama sekali. Dianggapnya dakwah ini bukan usaha, padahal usaha sesungguhnya merupakan dakwah ini, ya. Kalau saja semua kita sepakat, ya, untuk mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah wajibnya mutaba'ah atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pasti Allah akan karuniakan negeri yang aman sentosa. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini sebagai negeri yang aman sentosa, ya. Kita sebagai seorang mukmin tentu harus lebih mengedepankan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan lagi ramai pemberitaan di sana sini, ya, tentang dunia perpolitikan. Sudah banyak yang akhirnya ikut terjun ke jalan raya, ya. Seorang yang bermanhaj salaf tidak setergesa-gesa itu,
Ya, tidak setergesa-gesa itu. Dia lebih mengedepankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran nanti akan ada pemimpin-pemimpin qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka hati-hati setan. Fi jusmanil ins, dalam raga manusia. Ya. Para sahabat bertanya, kalau kami ketemu kondisi begitu, apa yang harus kami lakukan? Bolehkah kami mengangkat senjata? Nabi SAW mengatakan, isma' wa ati'. Tidak, tetap dengar, tetap taat. Wa in turiba dhahruk wa in ukhidha ma'luk. Walaupun dipukul punggungmu, walaupun diambil hartamu. Ini kan pesan yang berat sebenarnya dari Nabi SAW bagi seorang muslim. Pesan yang berat, ya. Apalagi kalau dia lebih mengedepankan perasaannya, analisis datanya. Dia ikuti apa? Misalnya bocor halus itu ya. Bocor halus ya. Itu kan akurat ya. Diikuti terus sama dia. Dia bilang, oh saya nggak bisa diam begini, harus ada tindakan yang nyata. Malah ikutlah dia akhirnya ke jalanan, ya, melakukan demonstrasi kepada pemerintah, ya. Ini memang ujian bagi kita semua, bukan kita yang bermanhaj salaf saja, tapi bagi semua rakyat Indonesia. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi negeri yang seperti ini. Dan kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kualitas kebanyakan kalian? Ya begitulah pemimpin yang akan diberikan untuk kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah pemimpin yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokuslah kita pada perbaikan kualitas diri kita masing-masing, ya. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepadanya, totalitas ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperbaiki. Dan itu semua nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan ditanya, kamu kenapa dulu enggak turun ke jalanan? Ya. Kenapa kamu dulu enggak ikut menuntut? Ya, itu enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berpikir jangka pendek, justru kita berpikir jangka panjang sampai ke akhirat pikiran kita. Ya. Begitu juga kita bukan orang yang individualistis, bukan orang-orang yang egois, bukan. Buktinya kita masih semangat dalam menyampaikan dakwah. Dan adanya dakwah yang selalu kita sampaikan, baik kepada yang menyampaikan atau yang menyelenggarakan, atau semua yang terlibat dalam dunia dakwah, ini menunjukkan bahwa pribadi kita salafiyin bukan pribadi yang ananiyah, bukan pribadi yang individualistis, bukan pribadi yang egois, mau menang sendiri, mau selamat sendiri, tidak. Ya, bahkan prinsip mengajak orang lain kepada jalan atau agama Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita tahu di akhir surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Sungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran, ya. Dua prinsip yang terakhir, yaitu ingat mengingatkan dalam kebenaran, ingat mengingatkan dalam kesabaran, itu sesungguhnya mengajari kita untuk jangan jadi pribadi yang egois, untuk jangan jadi pribadi yang individualistis, jangan. Karena di situ Allah bilang saling itu artinya datang dari satu arah atau dua arah. Kadang kita yang mengingatkan saudara kita, kadang saudara kita yang mengingatkan kita. Dan di akhir ayat atau suratnya Allah katakan saling ingatkan dalam kesabaran. Artinya apa? Untuk memegang teguh tiga perkara sebelumnya, iman, amal soleh, dan tawasi bil haq, tiga-tiganya butuh kesabaran. Ya, tiga-tiganya butuh kesabaran. Diabaikan, ditinggalkan, dihina, dicemooh, itu hal yang normal dan lazim terjadi di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbani di sini beliau menjelaskan dalam catatan kaki adalah orang yang bijaksana, alim, penyantun, banyak beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbani, ya.
ya. Mereka-mereka yang memang tumbuh di bawah ilmu atau cahaya dari Rabb Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari keluarga yang mengenal agama, dari lingkungan yang memberikan perhatian pada agama dan seterusnya, ya, bukan dari orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada kualitas agamanya. Keenam, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa kafir dalam keadaan diancam, selama hatinya masih tetap teguh di dalam keadaan beriman. Allah berfirman, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihi ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir tapi hatinya tetap teguh dalam keimanan dia kepada Allah, maka dia tidak berdosa. Tetapi mereka yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, berarti melakukan kekafiran itu dengan sukarela, ya, dengan tanpa merasa dipaksa. Maka, ya, kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. An-Nahl 106. Ayat ini sudah sangat jelas, ya, bahwa orang-orang muslim yang melakukan perbuatan atau ucapan kekufuran tapi karena dipaksa, kalau tidak dia akan dibunuh atau keluarganya dan seterusnya, maka orang seperti itu tidak bisa divonis kafir walaupun dia mengatakannya. Di mana hal ini seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'a. Yasir, sang ayah, dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, namun ia menolak hingga akhirnya ia pun terus disiksa dan menemui syahadahnya. Dia atau beliau meninggal dalam kondisi syahid. Begitu juga istrinya Sumayyah radhiyallahu taala anha, awwalu syahidatin fil Islam, wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Sumayyah radhiyallahu taala anha pun dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur tapi menolak untuk mengucapkannya dan dia juga menemui kematiannya. Namun sang anak ternyata tidak setangguh ayah dan ibunya. Dia menyerah dengan paksaan yang ditujukan kepadanya. Dia pun menuruti apa yang dipaksakan oleh orang-orang kufar Quraisy, yaitu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu pun dia dibebaskan, dan bukan berarti terus dia santai-santai saja ngerasa enggak kenapa-napa. Dia terus merasa bersalah dan betul-betul takut kalau apa yang dilakukannya benar-benar membuat dia keluar dari Islam. Kalau apa yang diucapkannya membatalkan keimanannya. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Dan ini tanda baiknya iman Ammar bin Yasir, di mana dia setelah melakukan tindakan atau ucapan kekufuran tadi, walaupun di bawah paksaan, dia masih merasa bersalah. Dia masih merasa bersalah padahal dalam kondisi dipaksa. Dia masih dalam perasaan bersalah. Apa yang dia lakukan itu betul-betul menyakiti dirinya sendiri, betul-betul melukai jiwa dan imannya, dan itu tanda baiknya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa saja yang amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, ketaatan-ketaatannya, ibadah-ibadahnya membuat dia senang, membuat dia tenang, membuat dia nyaman, damai. Begitu juga siapa saja yang kemaksiatannya, dosa-dosanya, kesalahannya membuat dia gelisah, membuat dia tidak tenang, membuat dia takut, itulah mukmin yang sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah benar-benar terbuktikan pada diri Ammar bin Yasir bahwa beliau tidak santai-santai saja walaupun kondisinya beliau di bawah paksaan. Tinggal kita tentu banyak melakukan
dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Entah meninggalkan perintah, entah melakukan larangan. Maksiat itu kan ada dua macam ya maksiat. Kalau tidak meninggalkan perintah, berarti ia melakukan larangan. Selama ini yang dipahami oleh kebanyakan orang Islam, namanya maksiat itu cuma sekedar melakukan larangan, padahal dua sisi ya. Harusnya ada perasaan seperti itu, merasa bersalah sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha memperbanyak istighfar, kemudian berusaha memperbanyak amal soleh. Tujuannya supaya apa? Menghapuskan kesalahannya tadi. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan-amalan soleh akan menghapuskan daripada nilai-nilai dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap perbuatan burukmu dengan satu perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus nilai perbuatan burukmu tadi. Dan kita harus paham peka kalau kita itu habis melakukan kesalahan. Yang bahaya adalah kalau sudah melakukan kesalahan, dia malah santai-santai saja, tenang-tenang saja. Di mana itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, merupakan ciri-ciri kemunafikan ya. Seorang mukmin ketika melakukan dosa itu dia merasa betul-betul bersalah dan ketakutan, seakan-akan ada gunung yang siap menimpa dirinya. Tapi kalau seorang yang ada kemunafikan dalam dirinya, dan nanti kita belajar insyaallah setelah ini ya, ketika melakukan dosa dia anggap seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, dikibaskannya, selesai urusan. Seakan-akan tidak perlu dia sesali, seakan-akan tidak perlu dia mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita belum seperti itu, berusaha seperti itu. Berusaha seperti itu. Setiap kali melakukan kesalahan berusaha merasa bersalah. Berusaha merasa bersalah, jangan santai-santai aja. Ya. Kalau sudah mulai lalai, ingat lagi, ya Allah, saya masih ada dosa hari ini, kemarin, yang lalu, dan seterusnya. Banyak-banyak istighfar kepada Allah dan banyak-banyak lakukan kebaikan supaya dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh kebaikan yang kita lakukan. Pembahasan berikutnya tentang nifaq, definisi dan jenisnya. Ahlus sunnah wal jamaah takut jika di dalam diri mereka ada sifat nifaq atau kemunafikan, dan mereka memperingatkan kaum muslimin agar berhati-hati dan waspada dari sifat nifaq ya. Karena ini sangat berbahaya. Orang munafik itu orang yang kondisinya lebih buruk dibandingkan orang kafir ya. Orang munafik kondisinya lebih buruk dibandingkan orang kafir. Bahkan mereka-mereka itu lebih mendapatkan siksa yang lebih berat dibandingkan orang-orang kafir, karena memang kerusakannya yang sulit terdeteksi ya. Kerusakannya memang sulit terdeteksi. Kalau orang kafir jelas ya. Kita orang-orang Islam jelas agamanya Islam. Mereka orang-orang kafir jelas agamanya tidak Islam. Tapi kalau orang munafik ini secara identitas agamanya juga Islam ya, secara identitas agamanya juga Islam. Menurut bahasa, nifaq berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbur, hewan semacam tikus di padang pasir. Keluarnya hewan tersebut dari sarangnya, di mana jika dia dicari dari satu lubang, maka dia muncul dari lubang yang lain. Kan kemunafikan seperti itu. Dikira muslim, ternyata kafir, kan begitu. Dia pura-pura jadi orang Islam ya. Dari kata ini an-nifaq, yaitu sebuah lubang tempat keluarnya yarbur, di mana ketika dia masuk ke satu lubang, kemudian dicari di lubang tempat dia masuk itu, dia malah keluar dari sisi yang lain atau lubang yang lain. Dikatakan pula kemunafikan atau nifaq berasal dari kata an-nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Dan orang munafik kan menyembunyikan. Apa yang dia sembunyikan? Kekufurannya ya. Kekufurannya dia sembunyikan. Yang dia tampakkan apanya? Keislamannya, keimanannya kepada khalayak
ya kepada saudara-saudara kaum muslimin. Menurut istilah syariat, nifaq berarti menampakkan keislaman dan kebaikan namun menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Ini definisi an-nifaq, ya, kemunafikan. Dan orang-orang seperti ini selalu ada. Ya, dia ngaku sebagai seorang muslim, ya, mengaku ikut ormas ini dan itu, tapi ternyata setelah ditelusuri agamanya Nasoro, ya, belum pernah juga tercatat masuk beragama Islam, alias belum pernah tercatat sebagai seorang mu'allaf, ya. Dan itu jelas itu orang munafik, ya, orang seperti itu ada, ya, orang seperti itu ada. Dinamakan dengan demikian atau dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu lalu keluar dari syariat ini lewat pintu yang lain. Seperti hewan apa tadi? Yarbur, ya, masuk di satu lubang dicari malah muncul di lubang yang lain, ya. Seperti orang munafik ini masuk lewat pintu syariat Islam malah keluar lewat pintu kekafiran, ya, lewat pintu kekafiran. Orang yang melakukan perbuatan nifaq tersebut disebut munafik, ya. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Jadi nifaq itu adalah kata dasarnya, sedangkan munafik adalah pelakunya. Seperti antara Islam dan Muslim, iman dan mukmin, kufur dan kafir, begitu, ya. Isbal dan musbil, ya. Antara isbal dan musbil. Isbal itu kata dasarnya, musbil itu pelakunya. Nah, di sini sama, nifaq itu kata dasarnya, sedangkan munafik adalah pelakunya. Allah menjadikan orang-orang munafik lebih jelek daripada orang-orang kafir. Sebagaimana firman-Nya, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, wa lan tajida lahum nasira." Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kalau orang-orang kafir nggak sampai disebutkan begini, ya. Mereka dalam tanda kutip tentunya cuma disebutkan oleh Allah di neraka begitu saja. Di neraka tanpa disebutkan di yang paling bawah. Ini kan berarti sudah paling buruk, ya. Sungguhnya orang-orang munafik ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tingkatan neraka yang paling bawah, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, ya, karena mereka pada dasarnya orang-orang kafir, ya, mereka pada dasarnya orang-orang kafir. Nifaq sendiri ada dua macam, i'tiqadi dan amali. I'tiqad artinya keyakinan, amal artinya perbuatan, ya. Di sini nanti kita bisa membedakan. Tidak semua orang dengan begitu mudahnya juga divonis sebagai munafik, ya, tidak semudah itu, ya. Bahkan sangat sulit. Yang pertama, i'tiqadi. Ini nifaq yang besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Berarti aslinya dia orang apa ini? Orang kafir aslinya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Ingatlah ketika orang-orang munafik datang menghadap kepadamu, mereka pun berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini amalan batin, persaksian ini, amalan batin atau amalan lahiriah ini? Amalan lahiriah, ya. Mereka berusaha menunjukkan bahwa diri mereka adalah orang-orang muslim, bahwa diri mereka adalah orang-orang mukmin dengan memberikan pernyataan syahadat itu. Ya, nashhadu innaka la rasulullah. Sungguh kami bersaksi engkau memang adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh, wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa engkau adalah utusannya. Artinya enggak butuh persaksian dari orang-orang munafik ini. Allah sudah memberikan persaksiannya bahwa engkau adalah utusan Allah, dan Allah sungguh tahu bahwa orang-orang munafik itu bohong dalam persaksiannya. Berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan karena mereka bohong. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi
qulubihim. Mereka ucapkan hal-hal dengan lisan mereka, sesuatu yang sama sekali tidak diyakini oleh hatinya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu mencakup 3 komponennya. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan amal perbuatan. Kalau cuma lisan saja, amal perbuatan saja, tapi hatinya sama sekali tidak ikut Islam, ya ini kondisinya orang munafik, ya ini kondisinya orang munafik. Jenis kenifakan ini atau jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan ia berada di dalam kerak neraka, ya. Makanya hati-hati kita dari sifat seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita semua tidak ada yang seperti ini, tapi tetap patut waspada. Tetap harus waspada karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja masih mengkhawatirkan kemunafikan ini ada dalam dirinya, ya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang dipercayakan untuk menyimpan daftar nama orang-orang munafik. Ya, kemudian Umar pun bertanya, "Adakah nama saya di dalam daftar itu?" Artinya Umar ini beneran khawatir kalau saya ini nggak sadar, saya ini nggak tahu, nggak paham, ternyata saya masuk dalam daftar. Padahal Umar termasuk 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dijamin gak Umar? Dijamin. Itu masih khawatir. Ya. Maka kita yang gak dijamin harus lebih khawatir lagi. Jangan ngerasa aman dari sifat kemunafikan, ya. Dan merasa aman dari kemunafikan itu juga merupakan tanda-tanda kemunafikan, ya. Merasa aman dari kejelekan, dosa, kesalahan itu juga tanda-tanda kemunafikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mu'min jama'a bainal khoslataini. Seorang mukmin itu melakukan 2 hal bersamaan, ya. Al-khauf wal amal. Dia terus beramal, terus berusaha, tapi masih ada rasa takut kepada Allah. Kalau amalan saya ini tidak diterima, bukan suudzon sama Allah, tapi dia lebih sadar diri karena dia dalam melakukan amal pasti ada kekurangannya, ada kecacatannya, pasti ada. Itu yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dia masih tetap beramal dan dia tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mentang-mentang amalannya sudah banyak terus ngerasa ada di titik aman, ya. Wah, saya udah sholat di Masjidil Haram, ya, 1 bulan itu bisa jadi sok, ya, untuk nggak sholat di sini begitu, ya, sekian bulan lamanya. Ada yang bilang begitu kan, ada yang bilang begitu, ya. Orang mukmin itu nggak kayak gitu. Bahkan dia masih khawatir kalau sholat dia di Masjidil Haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suudzon kepada Allah, tapi lebih sadar diri. Boleh jadi kemasukan riya, boleh jadi tidak khusyuk dan lain sebagainya. Tapi munafik, kata beliau, juga melakukan 2 perkara, namun berkebalikan. Jama'a bainal isaati wal aman. Dia melakukan 2 hal, yaitu terus saja melakukan keburukan, dosa, kemaksiatan, tapi ngerasa aman-aman saja, ngerasa santai-santai saja, ngerasa baik-baik saja, seakan tidak ada masalah, ya. Kita yang mana? Kalau tergolong yang pertama, alhamdulillah, pertahankan dan tingkatkan. Kalau ternyata tergolong yang kedua, banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera lakukan perbaikan, ya. Dan kita nggak mungkinlah membohongi diri sendiri. Udah jelas diri kita, naudzubillah min dzalik, selama ini sering melakukan yang nomor 2, tapi ngomong ke diri sendiri, enggak, saya yang pertama lah, aman-aman insyaallah. Lah ini ngomong aman, ini berarti masuk ke yang 2 berarti, ya. Begitu dia ngerasa aman, udah otomatis masuk ke yang nomor 2. Ada nih saya. Tapi masih ada beberapa dikumandangkan azan, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada di setiap zaman, ya, selalu ada. Lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam, sementara mereka tidak mampu membendung kekuatan Islam itu secara lahiriah, maka mereka akan menyembunyikan kekufurannya.
Karena itu seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan hari akhir, tetapi sesungguhnya dalam hatinya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Ini adalah kemunafikan yang paling berat dan berkonsekuensi keluarnya dia dari Islam, jelas ya, keluar dia dari Islam. Dan nifak yang jenis ini ada 4 macam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau sebagian dari apa yang beliau bawa. Nah, ini merupakan karakteristiknya orang-orang munafik. Maka seorang muslim tidak boleh mendustakan syariat Rasulullah SAW. Tidak semuanya atau bahkan hanya sebagiannya. Kalau belum mampu, tahan lisan, jaga sikap, jangan menyalah-nyalakan syariat. Syariat gak pernah salah. Syariat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum mampu, ya kita yang berusaha untuk bisa memahami dengan baik, ya, berusaha untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jangan sampai hanya gara-gara kita tidak bisa menerima syariat Allah, kemudian menyalah-nyalakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi contohnya misalnya, ya, dalam kondisi memiliki pemimpin yang sangat-sangat menjadi ujian bagi kita, itu kan sudah diberikan petunjuk-petunjuknya oleh Nabi SAW, ya, disuruh tetap dengar, disuruh tetap taat. Kemudian dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan kalau memang mau menasihati penguasa, lakukanlah secara jangan terang-terangan. Fala yubdihi alaniyah, falyakhudh biyadihi, berbicaralah 4 mata dengannya. Fa in qabila fadak, kalau diterima itu yang kita harapkan. Wa illa faqad adda alladhi kana alaihi, tapi kalau enggak diterima setidaknya dia sudah melakukan apa yang mesti dia lakukan. Itu kan di situ Nabi SAW pertama sudah mengajari mekanisme memperbaiki kesalahan pemimpin. Kedua, di akhir hadis Nabi SAW mengingatkan, kalau diterima itu yang kita harapkan, kalau tidak diterima kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Artinya namanya nasihat, ada potensi diterima, ada potensi tidak diterima, ya. Jangan maksa. Yang kemudian menabrak aturan Rasulullah SAW. Ya, kita yakin nih, ya, hal-hal seperti ini benar-benar menjadi ujian kesungguhan kita taslim, benar-benar menerima syariat Nabi SAW. Kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini benar-benar menguji kesungguhan kita di dalam taslim kita, ya, ittiba kita kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa ya berarti syariatnya, sama seperti poin pertama. Kemudian yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran Islam, ya. Merasa gembira juga dengan kesusahan kaum muslimin. Kaum muslimin itu, ya, satu dengan yang lain digambarkan oleh Nabi SAW seperti satu tubuh yang sama, ya, seperti satu bangunan juga saling menguatkan. Artinya duka saudara kita ya dukanya kita, sukanya saudara kita ya sukanya kita. Jangan ada orang susah malah senang, ada orang senang malah jadi susah. Itu sesungguhnya ciri-ciri kemunafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian kena kesulitan, mereka senang. Tapi kalau kalian, ya, mendapatkan kebaikan, mereka merasa susah. Ini adalah kondisinya orang-orang munafik. Ya, jangan sampai kita ketika jelas ada kaum muslimin yang sedang dizolimi oleh orang-orang kufar, kita malah menyalah-nyalakan saudara kita, ya. Bolehlah kita mengintrospeksi kesalahan atau kekurangan saudara kita, tapi jangan sampai justru malah mengesankan kita berlepas diri dari saudara kita. Jangan sampai mengesankan malah kita barok atau memisahkan diri dari saudara kita, ya. Biar bagaimanapun, salah gimana juga mereka tetap saudara kita, ya, tetap saudara kita. Kemudian yang keempat, ya, ini masih sambungan yang nomor 3,
tidak senang dengan kemenangan Islam ya. Nomor 3 dan 4 ini termaktub dalam surah Ali Imran ayat 120 ya. Surah Ali Imran ayat 120. Selanjutnya nifaq amali insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab ya. Jangan lupa untuk terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan negeri kita bersama, juga keamanannya, kemudian juga Allah berikan keamanan dan sentosa pada negeri kita ini, juga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpinnya dan menjauhkan negeri ini dari orang-orang yang berniat jahat baik kepada negeri ini maupun kepada rakyat di negeri ini khususnya kaum muslimin. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.